Halo teman rebahan, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin akan membahas manhwa yang berjudul Kembalinya Bangsawan yang Terbuang, yang dimana di video kali ini Mimin akan membahas chapter 3 hingga chapter 4. Bagi yang baru mampir, silakan like dan klik tombol subscribe-nya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video ini ataupun video sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Kejadian ini terjadi 500 tahun yang lalu, di mana seorang swordsman bertangan satu, yaitu Devon, berhasil kabur dari penjara Samyeon. Ternyata Devon telah membuat kontrak dengan Demon, dan melahap ribuan nyawa untuk menjadi lebih kuat. Bisa dibilang kalau Devon telah membunuh lebih dari 10.000 orang. Karena itulah Devon tercatat dalam sejarah, sebagai sang Great Demon. Apa Great Demon Devon dari 500 tahun yang lalu? Vincent yang mendengar cerita dari Julian, mengatakan dalam hati. Ternyata aku reinkarnasi 500 tahun ke masa depan. Ini semua sangat tidak masuk akal, tapi memang beberapa kemungkinan, orang yang bernama Devon, dan Kajin. Lalu, ucap si Julian sama-sama memiliki dari keturunan keluarga Samyeon. Vincent yakin bahwa sudah mati 500 tahun yang lalu di dalam penjara itu. Keluarga Samyeon lebih membuang pria bertangan satu dan lebih memilih Storm Sword. Saat swordsman bertangan satu mati sendirian, Storm Sword menjadi Sword Emperor. Sampai mengubah sejarah dan membuatku menjadi terlihat seperti seorang demon. Omong kosong macam apa itu? Keluarga Samyeon bangsat, ucap si Vincent dalam hati. The Hero King, Kajin adalah seorang teman yang peduli terhadap Great Demon, bukannya itu menarik, ucap si Julian kepada Vincent. Vincent yang mendengar itu pun kesal dan berdiri, dan mengatakan sudah hentikan semua omong kosong itu. Julian yang melihat itu pun panik dan mengatakan kenapa kau marah? Karena semua itu cuman karangan mereka, ucap Vincent dengan kesal. Julian pun mengatakan apa mungkin kau seorang dari era tersebut? Iya, ucap di Vincent. Julian yang mendengar perkataan dari Vincent pun menjawab, kau pasti sudah tua, jangan marah-marah Pak Tua. Bagaimanapun, sejarah hanyalah kumpulan cerita yang ditinggalkan oleh pemenang. Bocah 13 tahun macam apa yang punya pemikiran seperti itu, ucap si Vincent. Julian yang mendengar perkataan dari Vincent pun menjawab, anak-anak zaman sekarang tumbuh dengan cepat, berbeda dengan zamanmu. Lanjutkan ceritamu ucap si Vincent sambil menghela nafas. Julian pun melanjutkan ceritanya dan mengatakan, Sang Hero King merelakan perasaannya dan bekerja sama dengan pahlawan terkuat saat itu, Sang Sun Sword Emperor. Untuk mengalahkan Sang Great Demon, Devon. Vincent yang mendengar perkataannya pun menjawab, siapa sih Sun Sword Emperor ini? Aku belum pernah dengar tentangnya. Julian pun menjawab pertanyaan dari Vincent dan berkata, kau tak tahu siapa Arslan? Dia adalah leluhur dari keluarga Adenca. Arslan? Bocah ingusan itu, Vincent pun tertawa, dan mengatakan, dia menjadi Patrick pertama di keluarga Adenca. Vincent pun melihat sekilas masa lalu yang dimana pertemuan Devon dengan Arslan. Arslan mengatakan, halo Tuan Devon, namaku Arslan. Aku sangat mengagumimu, aku ingin menjadi sepertimu saat aku dewasa. Meskipun waktu itu Arslan masih kecil, dia adalah teman sekaligus murid yang aku latih. Memangnya apa yang dia lihat dari orang yang bertangan satu sepertiku? Arslan beberapa kali mengunjungiku saat aku dalam penjara, ucap Devon dalam hati. Arslan pun mengatakan, kau tidak pernah melaksanakan kejahatan apapun, mereka takkan pernah menang melawan kebenaran yang sesungguhnya. Aku bersumpah, aku akan mengembalikan kehormatanmu. Tak peduli seberapa lama waktu yang dibutuhkan ucap Arslan dengan penuh amarah. Vincent pun mengatakan dalam hati, setelah Arslan berkata seperti itu, dia tidak pernah kembali lagi. Dia adalah Patrick pertama keluarga Adenca, dan meninggalkan pada kita sebuah misi. Yang berkaitan dengan pencapaianku, ucap si Julian kepada Vincent. Vincent yang mendengar itu pun mengatakan, apa itu? Untuk melampaui keluarga Samyeon, dan menegakkan kebenaran, ucap si Julian kepada Vincent. Vincent yang mendengar itu pun mengatakan dalam hati, menegakkan kebenaran, apa itu cuma kebetulan? Arslan berkata kalau dia pasti akan mengungkapkan kebenarannya. Cuman dia, orang yang mendukungku, dan tahu kalau aku tidak bersalah. Benar, ini bukanlah kebetulan, meski aku belum tahu apa-apa, aku yakin dengan hal itu.
Arslan Valker meninggalkan keluarga Valker dan membentuk keluarga Adenca. Dan hal itu dilakukan untuk mengungkapkan kebenaran. Adenca adalah keluarga baru yang dibuat untuk mengembalikan kehormatanku. Keluarga Arslan, kurasa sudah takdirnya aku terlahir kembali di keluarga ini. Vincent pun langsung mengatakan, kau berasal dari keluarga Adenca, dan dipanggil untuk memenuhi misi yang diberikan. Kalau aku memenuhi panggilan tersebut, apa kau akan menjadi seorang dewa? Julian yang mendengar perkataan dari Vincent pun menjawab, itu benar, kalau itu terjadi, kau bisa menjadi pemilik sejati dari tubuhku. Jika aku menjadi seorang dewa, aku bisa memberikan blessing juga padamu. Hal ini menguntungkan kita berdua, bagaimana? Terima kasih, Arslan, aku akan melanjutkan misi yang telah kau turunkan. Aku akan melampaui keluarga Samian, aku akan menjadi lebih kuat daripada keluarga yang telah mengkhianatiku. Dengan menjadi bagian dari keluarga ini, ucap Vincent dalam hati. Setelah itu Vincent pun pergi. Di dalam perjalanan Julian bertanya kepada Vincent, Pak Tua, mau kemana kau? Vincent yang mendengar itu pun kesal dan mengatakan, aku sudah bilang padamu kan, berhenti memanggilku Pak Tua. Ayolah, kalau kau dari 500 tahun yang lalu, kau sudah pasti kakek-kakek, ucap Julian dengan Vincent. Apa tadi? Pemanggilan? Kurasa ingatanku sudah memudar karena aku sudah tua, ucap Vincent. Julian yang mendengar itu pun panik dan mengatakan, Devon. Vincent pun ketawa dan mengatakan, Devon, baiklah. Iya Devon, ucap si Julian sambil hormat kepada Vincent. Tiba-tiba seseorang mengatakan, sparring, mulai. Vincent dan Julian pun melihat latihan pertarungan kesatria tersebut. Vincent pun mengatakan dalam hati, aku penasaran bela diri macam apa yang digunakan orang-orang di era ini. Aku penasaran bagaimana bela diri berkembang selama 500 tahun ini. Keluarga Samian, aku ingin melihat seberapa kuat keturunan Kajin itu sekarang. Ini akan jadi sangat menyenangkan, tapi, kenapa tubuhku tiba-tiba terasa berat, sambil memegang kepalanya. Tubuhku, tiba-tiba Vincent pun terjatuh. Setelah Vincent terjatuh, Vincent pun langsung berlatih dan mengatakan, tubuh bocah ini, Vincent, sangat lemah, tubuh ini mudah sekali pingsan. Kondisi tubuh ini sangatlah buruk, sampai-sampai kalau aku tak menggunakan mana untuk mengembalikannya, aku tak bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Vincent pun kaget, dan mengatakan, ini. Aliran mana ini, mungkinkah? Dan Vincent pun berteriak mengatakan, Julian, di mana kau? Julian yang mendengar teriakan dari Vincent pun menjawab, Hoam, ada apa? Kenapa kau tak berlatih swordsmanship? Ucap Vincent kepada Julian. Julian pun yang mendengar itu pun kebingungan. Julian pun mengatakan, itu karena aku punya kekurangan di tubuhku yang membuatku tak bisa mempelajarinya. Vincent pun mengatakan, kenapa begitu? Sambil berteriak dan memegang pundak Julian. Karena aku terlahir begitu, ucap si Julian. Vincent mengatakan, kau punya heavenly exoskeleton, kenapa kau tak belajar swordsmanship? Julian pun segera menjauh dari Vincent dan mengatakan, lepaskan aku, memangnya apa heavenly exoskeleton, dan kenapa kau tiba-tiba teriak? Kau bisa menyimpan mana di mana saja di dalam tubuhmu, lebih tepatnya kau bisa menyimpan mana di dalam tulangmu, ucap si Vincent. Julian yang mendengar itu pun bingung dan mengatakan, menyimpan mana, di dalam tulangmu? Vincent pun menghela napas dan mengatakan, gimana aku menjelaskannya, sambil menggaruk kepala. Dengar baik-baik, ahli bela diri perlu menggunakan mana untuk mendapatkan kekuatan yang melampaui manusia biasa. Mana tersebut biasanya tersimpan di jantung manusia, kalau kau memiliki heavenly exoskeleton, artinya selain di jantungmu mau juga bisa menyimpannya di dalam tulangmu. Itu artinya kau bisa menggunakan mana tanpa perlu takut kehabisan mana, ucap si Vincent. Julian yang mendengar itu pun mengatakan, itu hebat, memang aku punya yang begituan. Aku rasa kau belum tahu seberapa pentingnya hal ini, Kajin. Orang yang kalian panggil Hero King itu, dia adalah orang yang memiliki heavenly exoskeleton, ucap si Vincent. Vincent pun mengatakan dalam hati, ironis sekali, aku bereinkarnasi dengan tubuh yang mirip seperti Kajin, seseorang yang kuirikan sepanjang hidupku. Tapi, dunia 500 tahun ke masa depan, lebih aneh daripada yang ku perkirakan. Sebelumnya Julian mengatakan, oke sekarang dengarkan aku tidak bisa menghubungkan imagery ke jantungku. Imagery? Apa itu?
ucap Vincent. Julian yang mendengar itu pun menghela napas dan mengatakan, yang benar saja, Pak Tua. Memangnya harus dari mana aku menjelaskannya? Imagery adalah penyimpanan imajiner untuk manamu. Vincent pun kaget dan mengatakan, apa, kalian tidak menyimpan mana di dalam jantung? Kalau begitu, bagaimana dengan metode meditasi? Tepatnya metode meditasi macam apa yang kamu maksud? Ucap Julian dengan kebingungan. Vincent pun mengatakan, macam apa, Valker? Adenca pertama punya metode meditasi hebat untuk menyimpan mana di dalam jantung. Di zaman ini, kamu menyimpan mana di dalam imagery, dan setiap satu imagery disebut satu star. Dan jumlah star melambangkan kekuatan dari ahli bela diri. Sudah lama sekali sejak manusia meninggalkan metode menyimpan mana di tubuh fisik, bahkan mungkin catatan mengenai hal itu sudah tak ada lagi, ucap Julian. Vincent yang mendengar itu pun menghela napas dan mengatakan, aku tak percaya semuanya seperti ini. Vincent pun mengatakan dalam hati, jadi itu artinya orang dewasa di dalam keluarga bisa membuat satu imagery. Merasakan mana dan menghubungkan imagery adalah syarat untuk mendapatkan satu star. Sepertinya imagery dibuat untuk mengurangi resiko yang datang saat menyimpan mana di dalam jantung. Di masa lalu, lebih dari setengah ahli bela diri mati saat menyimpan mana di dalam jantung mereka. Karena mana tersebut bisa membuat jantungmu meledak. Memang berbahaya, tapi, ucap Vincent sambil mengumpulkan mana di jantungnya. Julian yang melihat itu pun panik dan mengatakan, tunggu, berhenti, apa kau sedang mengumpulkan mana di jantungmu? Vincent yang mendengar itu pun mengatakan, jangan khawatir, jantungku kuat. Kau harus memberanikan diri seperti ini untuk menjadi ahli bela diri sejati. Inilah metode yang digunakan Devon si tangan satu untuk bertambah kuat, ucap Vincent dalam hati. Julian pun kebingungan, dan mengatakan, tunggu, kau membuat aliran mana milikmu mengalir kemana-mana. Urutannya salah Pak Tua, apa kau tidak tahu formula membuat sirkuit? Vincent pun berhenti dan mengatakan, berisik, apa ada formula untuk mengalirkan mana? Tentu saja, memangnya siapa yang mau mana mereka mengalir kemana-mana seperti itu? Ada formula untuk menggunakan mana secara efisien, ucap Julian kepada Vincent. Vincent yang mendengar itu pun mengatakan, di zamanku dulu kami melakukannya dengan feeling. Pasti banyak orang yang gagal, ucap Julian kepada Vincent. Vincent pun mengatakan, hampir setengah orang yang mempelajari mana, sirkuit mereka meledak. Julian yang mendengar itu pun kaget dan mengatakan, maksudmu mereka mati? Kau salah, dengan kata lain, setengah dari mereka berhasil hidup, ucap Vincent. Julian yang mendengar perkataan dari Vincent pun merasa kesal dan mengatakan jangan seenaknya melakukan hal itu ke tubuh orang lain, tapi bisakah kau merawat tubuhku dengan baik? Iya, aku mengerti. Tapi kenapa kau melakukan tubuh berharga ini dengan buruk, ucap si Vincent. Julian yang mendengar perkataan dari Vincent pun kaget dan mengatakan, tubuh ini punya fisiognomi yang luar biasa, jantung dan sirkuitnya juga sangat kuat. Kau pasti akan menjadi lebih kuat kalau kau dilatih dengan benar di keluarga Samian. Fisiognomi adalah struktur tubuh yang digunakan untuk menyimpan mana, tapi hal itu juga membutuhkan mana. Dan fisiognomi tubuhmu, sudah haus akan mana selama 13 tahun ini. Kalau seperti itu terus, maka tubuh Vincent Adenca akan mati sebelum sempat dewasa, ucap si Vincent. Di malam hari, di kamarnya Vincent di mana? Vincent sedang bermeditasi dan mengatakan dalam hati, meditasi bisa menghambat hal itu, tapi meditasi juga ada batasnya. Mungkin sekitar 10 tahun lagi tersisa. 10 tahun, itu sudah cukup, di waktu selama utus Storm Sword berhasil menjadi Sword Emperor. Dan waktu selama itu pula Devon si tangan satu dilupakan oleh dunia. Waktu di mana Devon dikurung di penjara bawah tanah, dan perlahan-lahan mati karena kelaparan, sambil meratapi hidupnya. 10 tahun yang sangat mengerikan, yang terasa selamanya. Tiba-tiba ada seseorang yang mengetok pintu dan berteriak mengatakan, apa yang Anda lakukan di sana, Tuan Muda? Tolong jawab. Vincent pun kaget dan mengatakan, siapa dia? Aku masuk, ucap pria itu. Pria itu pun kaget dan kesal, karena kamar tersebut berantakan dan mengatakan, ya Tuhan, apa-apaan semua ini? Tuan Muda, kenapa ruangan ini sangat berantakan seperti ini? Vincent segera berdiri dan mengatakan, apa kau pelayanku? Dan ternyata dia adalah seorang pelayan.
dan pelayan tersebut menjawabnya dengan angkuh dan berkata, tentu saja aku, pelayanmu, memangnya apalagi aku, mastermu. Vincent pun mengatakan dalam hati, biar ku ingat, namanya Wilson. Orang yang dikatakan Julian yang akan menggorok lehernya 3 tahun lagi. Tidak usah dipikirin. Dan Vincent pun mengatakan, kau datang di waktu yang tepat, bawakan aku baju yang bersih, sambil mencampakkan bajunya sama pelayan tersebut. Pelayannya pun kaget dan mengatakan, dan bersihkan ruangannya, ucap Vincent. Pelayan mengatakan dalam hati, kenapa dia lebih berani dari biasanya? Apa dia memang si lemah yang dipanggil Vincent? Pelayan itu mengatakan, Tuan muda, apa yang sedang kamu lakukan sampai ruangannya jadi seperti ini? Apa kau melakukan eksperimen atau semacamnya? Vincent pun bingung dan mengatakan, tidak, aku tak melakukan apapun. Tidak, apa kau sudah gila karena diabaikan selama ini? Kau pasti sudah mempelajari dark magic atau semacamnya. Aku akan memberitahukan ini pada Grand Chamberlain dan Patrick sekarang juga. Ucap si pelayan. Vincent yang mendengar itu pun menjawab, sudah lama rasanya tidak mendengar orang yang bicara sopan, namun isinya cuma cacian dan hinaan. Apa? Ucap si pelayan. Vincent pun mengatakan, lucu saja melihatmu mengabaikan perintah mastermu. Bahkan lebih lucu lagi melihatmu tak mendengarkan perintahku untuk pergi dari sini. Pelayan itu pun kaget dan mengatakan, itu. Memang benar aku memberikanmu pekerjaan yang lebih banyak dari biasanya, tapi bukannya itu memang sudah pekerjaanmu, ucap si Vincent kepada pelayan. Pelayan tersebut marah dan mengatakan, bukannya aku sudah bilang kalau aku tak suka melakukan hal seperti ini. Apa kau pikir pekerjaanku hanya memungut? Iya, karena kau adalah pelayan. Apa aku salah? Ucap si Vincent dengan marah. Vincent pun mengambil pakaian dan segera pergi, dan mengatakan, tak apa kalau kau tak mau. Aku akan mengambil sendiri pakaianku. Pelayan tersebut takut dan mengatakan, mau kemana kau tuan? Vincent yang mendengar itu pun mengatakan, aku ingin menemui Grand Chamberlain untuk memintanya mengambilkan pakaianku. Dan juga memberitahukan padanya, karena pelayanku, Wilson, tak ingin mengikuti perintahku. Pelayan itu pun kesal dan segera mengambil pakaiannya, dan mengatakan, aku yang akan mengambilnya, siapa bilang aku tak mau, dan bergegas pergi. Aku juga akan membersihkan kamarmu, jadi biarkan saja seperti itu, ucap si pelayan. Vincent yang mendengar itu mengatakan dalam hati, tak peduli seberapa pengecut Vincent sebelum kumasuki, dia tetaplah seorang tuan muda, seorang pelayan sepertinya tak berhak bersikap kurang ajar dan arogan. Mereka pasti sengaja menugaskannya untuk menjadi penjaga Vincent. Iya, aku rasa begitu, ucap Julian. Vincent mengatakan, mereka kemungkinan ingin kau menyelesaikan masalah, seperti masalah pelayan yang kurang ajar. Dan melihat seperti apa sebenarnya Tuan Muda Vincent ke-7 Adenca. Julian yang mendengar itu pun menjawab, sayangnya, aku dengar kalau Wilson adalah mantan anggota geng, dan dia sudah membunuh banyak orang sebelumnya, apa yang harus kita lakukan? Vincent pun tertawa dan mengatakan, membunuh orang, dengar orang yang sering membunuh orang lain, memiliki semacam aura di dalam diri mereka. Tapi aku tak bisa merasakan aura tersebut dari dirinya, yang artinya dia hanya membual. Matanya terlalu polos untuk jadi seorang pembunuh, kurasa dia pengecut juga. Julian yang mendengar itu pun tidak percaya dan mengatakan, bagaimana kau bisa seyakin itu kalau dia berbohong? Memang kau tahu apa? Karena aku sudah menjalani kehidupan semacam itu, ucap Vincent sambil mengeluarkan aura. Julian yang mendengar itu pun kaget dan mengatakan, apa-apaan orang ini? Apa mungkin aku sudah men-summon sesuatu yang lebih mengerikan dari Spirit King? Oke, sekian untuk cerita hari ini. Jangan lupa untuk pantengin terus channel ini, untuk tahu kelanjutannya di chapter selanjutnya. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan sampai jumpa di next video.